mahasiswa-mahasiswi kita dapat merayakan pada hari ini, mendahului 17 Agustus, mendahului Jokowi ke IKN. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Gitu dong. Inilah orang-orangnya, laparan dan menikmati karunia Allah. Jalin lagu bingkisan Mereka betapa nikmatnya cucumu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja.
Merdeka! Takbir! Sesungguhnya adalah fitrah manusia. Fitrah hidup manusia adalah cenderung kepada kemerdekaan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah, suci, seperti air kertas, seperti kertas yang putih, belum ada titik nodanya, merdeka. Jadi artinya karena merdeka itu adalah fitrah, berarti sesuatu yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Yang apabila kemerdekaan itu keluar dari pada diri manusia, maka disitulah manusia mengalami pemberontakan dalam dirinya karena tidak merdeka. Nah, dalam hal ini, merdeka itu ternyata apabila lepas dari diri manusia itu, dia pasti menimbulkan gejolak untuk mengembalikan kemerdekaan itu. Harus ada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Setiap diri kita menghendaki kemerdekaan. Karena itu di dalam Islam ada disebut tujuan Islam. Kalau dalam bahasa fikihnya itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah dalam bahasa lain tujuan Islam itu sendiri, yaitu pertama hifzun nafsi. Hifzun nafsi ini menjaga jiwa, memelihara jiwa. Artinya jiwa manusia ini harus merdeka. Tidak boleh, tidak ada yang berhak untuk mencabutnya. Jiwa manusia itu betul-betul milik dirinya yang diberikan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jiwa ini harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Yang kedua, ada namanya hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama. Di dalam Al-Quran ada disebut la ikraha fid dini. La ikraha fid dini. Tidak ada paksaan dalam beragama. Meskipun dikatakan tidak ada paksaan dalam agama, pada saat yang lain Allah menyebutkan bahwanya, maka pertanggungjawabannya itu tidak sah. Tapi apabila orang merdeka bebas menentukan apa yang dipilihnya, maka dipertanggungjawabkanlah nanti pilihannya. Mengapa memilih itu? Nah, itu yang akan ditanya. Ya, tidak boleh ada dalam tekanan, dalam pemilihan. Tidak boleh ada paksaan. Jadi kalau ada orang dipaksa masuk Islam, maka Islamnya belum sah. Atau terpaksa masuk Islam karena ingin nikah atau ada maksud tertentu untuk mengajak misalnya istrinya misalnya satu saat nanti dia murtadkan jadi ikut sama suaminya atau istrinya. Nah, itu tidak sah. Maka dalam Islam itu harus betul-betul dipertanyakan dulu kenapa dia memilih Islam, untuk apa masuk Islam, untuk menunjukkan
kebebasan dan kemerdekaan orang itu harus diperjelas. Nah, terkadang untuk mempertahankan hifzuddin ini orang atau perlu namanya ada perjuangan, bahkan peperangan. Ada orang berperang karena mempertahankan agamanya. Itu artinya agama itu adalah satu hak asasi yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Karena itu menyangkut masalah keyakinan. Yang ketiga ada namanya hifzul akli. Hifzul akli ini salah satu tujuan daripada syariat Islam adalah menjaga dan memelihara akal. Akal sehat. Akal sehat. Itu sebabnya dilarang keras dalam Islam itu meminum hal-hal sesuatu yang memabukkan. Misalnya minum hamar, ya, banyak istilah-istilahnya itu sekarang ya. Minuman-minuman yang memabukkan. Ya, narkoba, apalagi nafsa apa ya? Nafza. Nah, itu semuanya dilarang dalam agama. Nah, sebaiknya karena dilarang agama, maka sebaiknya negara ikut membuat peraturan bahwa segala yang membuat rusaknya akal, maka semuanya itu hendaknya dilarang. Baik dilarang oleh agama, hendaknya juga diikuti oleh negara. Maka negara dalam hal ini adalah pelaksana daripada tujuan daripada Islam itu. Dalam hal ini, hifzul aql. Yang keempat, hifzun nasl. Hifzun nasli ini adalah menjaga nasab, menjaga keturunan. Menjaga keturunan, bagaimana caranya menjaga keturunan? Itu salah satu harus menikah dengan sah. Jadi adalah tidak termasuk menjaga keturunan itu namanya kalau lesbi, ya, lesbian atau sekarang LGBT. Nah, itu tidak menjaga keturunan, bahkan merusak keturunan. Bahkan pada akhirnya nanti kalau dilegalkan itu lama-lama mengurangi, bahkan menghilang, memutus adanya nanti keturunan, memutus adanya generasi. Bisa hilang generasi itu kalau itu diteruskan. Genosida apa namanya? Iya. Menghilangkan nasab. Ya. Di luar nikah. Iya. Bin ibunya. Ya, ibunya. Ya, mestinya begitu, tapi karena ini sudah tidak sesuai dengan syariat, maka kemudian syariat mengambil satu hukum bahwa anak yang lahir dari ibu yang tidak menikah, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Ya. Ya. Ya, itu berarti berbeda dengan Islam ya. Nah, ini kalau syariat Islam itu nasabnya ikut bapaknya, sedangkan nasibnya ikut ibunya. Iya benar kan yang seperti nasab ikut bapak. Ya, nasabnya ikut bapaknya, binnya ikut bapaknya, tapi nasibnya ikut ibunya. Ya, kenapa kita harus tunduk sama suami? Kalau mau masuk surga.
karena ibu sudah punya surga. Ya, jadi bapaknya dulu masuk surga. Memang kalau saya teliti istri yang nurut sama suami, Ya. yang tunduk sama suami. Contoh. Nah, istri yang nggak patuh sama suami itu suka ngeyel. Udah teliti ada kesulitan. Kalau aku teliti kebanyakan seperti itu. Ya. Kalau dia patuh pokoknya apa suaminya udah saya sukses. Tapi nggak juga mbak, dilihat nggak juga mbak. Ini kejadian di kantorku, suaminya istrinya tuh setia banget sama suaminya. Jadi dia manggil zaman kalau pulang ke kantor, pakai sepatunya, tasnya dibawain, apa-apa pokoknya. Nah pada suatu hari pokoknya udah kayak begitu, dia justru berpacaran sama sekretarisnya, padahal sekretarisnya begitu jelek gitu kan. Nah terus waktu itu kan sempat ditanya tuh sama pimpinan waktu itu kan, karena dipanggil kan, dia padahal salah satu tanya sama pak ketuanya gitu, panggil dia bilang saya harus mengucapkan alasan kenapa alasannya kok sebenarnya saya Bu Amin itu tahu sendiri, maksudnya kita lagi rapat juga saya mau saya makan gitu loh, pokoknya jawaris banget kan. Nah jadi Pak Amin ini bilang katanya gini, bagaimana saya bisa bertukar pikiran dengan istri saya, asal diajak ngomong gitu. jadi boring gitu ya. Jadi kan dia sementara dia orang yang dia harus punya masukan gitu kan. Sedangkan sekretarisnya ini kan dia yang segala macam urusan ini segala Pak ini gini kan. Dia akhirnya itu akhirnya kan sama sekretarisnya. cerai. Ya aku nggak tahu dia tuh cerai apa enggak, cuma waktu itu menghilang tuh orang katanya dia nggak tahu mana gitu kan. Tapi aku bilang gitu, tidak selamanya seperti, karena beberapa kejadian seperti itu yang dia setia ternyata manusia tuh boring. Dan aku kan pengen ada masukan, bukannya aku pengen dilayani seperti itu gitu loh. Jadi artinya ya seperti yang namanya patung itu langsung. Tapi kalau konteksnya pahala dapat ya mbak istri ya. Kalau itu dapat Pahala ya dapat kan. Iya gitu. Jadi bernasab kepada suami itu karena faktor sumber awal, apa istilahnya itu, cikal bakalnya. Kalau ibu itu kan istilahnya mengandungnya, tapi apa istilahnya, sumbernya dari laki-laki itu ya. Iya. Spermanya laki-laki. Iya, begitu. Itu. Kecerdasannya 60-70% dari ibu. Ya, tapi yang penting sumbernya, cerdasnya dan tidaknya itu nanti bergantung dari ibunya, apakah dia sudah mendidik dari awal, ya kan, makanya ibu itu adalah pendidik atau al-umum madrasatul ula, sekolah pertama. Nasibnya bergantung sama ibu, kan dia ngasih susu, ngasih makan, ngasih apa, ngurus semuanya lah soal nasib. Nasabnya ya tetap sama suami. Gitu. Nah kaitannya tadi bagaimana seorang istri yang nurut sama suaminya lalu berkah dalam hidupnya, ternyata dalam kehidupan yang lain juga tidak selalu. Barangkali tidak selalu itu karena tidak sepaham sesuai dengan pemahaman agamanya. Namun itu. Ya, tapi kalau soal keberkahan, ya kita bagaimana agama itu dilandasi dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi struktur ketaatan itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bagi anak, ya, taat kepada suami bagi istri, taat kepada ibu atau kedua orang tua bagi anak. Nah, itu strukturnya.
betul ketaatan dalam mengikuti syariat Allah. Ulangi lagi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ibu bagi anak, taat kepada suami bagi istri, taat bagi anak kepada istri atau kedua orang tua, ibu atau kedua orang tua. Ya, begitu ya dalam agama. Nah, yang kelima adalah hifdzul mal. Hifdzul mal yaitu menjaga atau memelihara harta benda. Nah, harta yang ada, yang dianugerahkan Allah, itu harus dipertahankan, dijaga. Maka kelima tujuan daripada syariat Islam ini, apabila dipertahankan dan mati karena mempertahankannya, maka matinya itu mati syahid. Misalnya mempertahankan jiwa, kita pertahankan jiwa kita, apalagi dalam kebenaran, itu mati syahid. Mempertahankan agama, mati syahid. Mempertahankan akal, mati syahid. Jadi mestinya dengan adanya menghalalkan minuman-minuman itu mestinya harus ditentang. Dan mati karena itu mati syahid dalam agama. Nah, ini hifdzun nasl, ini bermasalah sekarang ini Jokowi. Sekarang di akhir daripada jabatannya sebagai presiden, justru melegalkan nasab itu diacak-acak. Nah, dibolehkan LGBT, aborsi, alat kontroversi ditandatangani. Sudah. Nah, ini bermasalah ini. Mestinya ini dilawan. Karena merusak nasab bangsa Indonesia. Hifdzul mal juga begitu, mempertahankan harta. Misalnya ada pencuri yang masuk ke rumah, mau mencuri harta, kita pertahankan dan kita misalnya mati di situ, itu namanya mati syahid dalam agama. Iya, dipertahankan harta kita. Ada pencuri masuk rumah, kita pertahankan, kita mati. Mati syahid. Oke. Nah, kita lihat dari sisi perjuangan. Kita ambil 3 contoh Nabi saja, bagaimana memperjuangkan untuk memerdekakan umatnya. Nah, jadi untuk memerdekakan itu maksudnya bagaimana melepaskan seorang itu diperbudak oleh apa yang ada mempengaruhi dalam hidupnya. Seperti Nabi Ibrahim. Itu dapat dilihat nanti dalam Quran surat 76 sampai 79. Yaitu Nabi Ibrahim ingin melepaskan umatnya dari menyembah berhala-berhala. Menyembah berhala. Karena dalam pandangan Ibrahim itu menyembah berhala ini sesuatu yang salah. Dan tidak sesuai dengan akal sehat manusia, yang tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Nah, karena itu Nabi Ibrahim menunjukkan, memberikan contoh kepada semua umat ini bagaimana dia menemukan Tuhan yang benar melalui pencariannya. Itu nanti dapat diperjelas dalam Quran surat ini. Saya tidak menjelaskan secara panjang lebar. Yang kedua, Nabi Musa, bagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa itu ingin melepaskan penjajahan daripada Fir'aun. Kita ketahui Fir'aun adalah raja yang sangat kejam terhadap rakyatnya. Maka Nabi Musa diutus oleh Allah untuk melepaskan Bani Israel dari
penjajahan raja pada waktu itu disebut Raja Fir'aun. Nah, nanti tolong dicatatkan dalam ayat-ayat ini, diperjelas dengan ayat-ayat. Itu surat-surat persen apa, Bang? Ya, Surat-surat persen. oh itu salah ketik itu ya. Ya, Siapa yang bisa nebak jago itu. Quran surat 5. Nah, untuk ada catatannya di sini. Quran surat 5 ayat 3. Bukan di situ persen ya, 5 itu. Nah, jadi Nabi Musa ingin memerdekakan Bani Israel dari penjajahan oleh Fir'aun, Qarun, ya, Haman. Ya. Terus yang ketiga perjuangan Nabi Muhammad SAW yaitu tentang orientasi hidup. Bahwa umat pada waktu itu ini orientasi hidupnya bukan bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Rasulullah membenarkan, ingin mentauhidkan umatnya, melepaskan dari kemusyrikan. Karena kemusyrikan itu sendiri satu bentuk memperbudak dirinya sendiri. Memperbudak diri sendiri pada apa yang disembahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad ingin membenarkan bahwa orientasi hidup manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diperjuangkan Rasulullah juga adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini maksudnya kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan karena perbedaannya secara gender, laki-laki dan perempuan itu sama saja di mata Allah. Bukannya beda, Bang? Ya, enggak masuk. Ya, dalam hal ketaatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maksudnya kalau dia perempuan, dia melaksanakan ketakwaannya sesuai dengan keperempuanannya. Jadi tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan dari sisi ketaatan. Siapa yang paling, ya, dari sisi nilai ketaatannya. Terus tidak ada juga perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab. Ya, jadi sekarang itu lagi sedang marah itu Habib, ya, Habaib, nasab berkaitan dengan nasibnya juga itu ya. Nasab, iya, hitam putih. Nah itu kan terkadang menjadi masalah, misalnya seperti di Amerika, ya, warga hitam, warga putih itu kadang-kadang dibedakan, dianaktirikan. Nah, dalam Islam tidak, setara gendernya setara. Nah, ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan karena dia kulit putih maka dia lebih baik daripada orang yang berkulit hitam. Tidak boleh. Ya, kasta begitu. Dalam Hindu kan begitu ya. Ada kasta tinggi, rendah, sedang. Ya, soal ketaatan. Iya. Siapa yang paling baik mengikuti ajaran Allah, ya,
mentaati ajaran Allah, itu yang paling mulia di sisi Allah. Itu kesetaraan gender. Terakhir, masalah penindasan ekonomi. Ini juga Rasulullah meluruskan di tengah-tengah umat itu tidak boleh ada tertindas manusia karena ekonomi. Artinya harta benda itu tidak boleh berputar di lingkungan orang-orang kaya saja. Tapi harus berputar, ada hak daripada orang miskin harus disampaikan kepada mereka. Jadi harta itu tidak boleh numpuk begitu saja. Ada kesenjangan sosial. Jangan ada kesenjangan sosial. Sekitarnya mereka. Ya kan? Iya. Orang miskin yang ada di sekitarnya sih orang kaya. Iya, Kan nomor satu yang kerabat dekat. iya, betul. Jadi tetap nggak keluar. Kalau aku bilang itu tetap nggak bisa keluar. Hartanya yang muternya di situ-situ aja. Enggak, jadi ada namanya di sekitar keluarga, ada di sekitar sosial lingkungan kita, bahkan ada nanti sampai pada negara. Misalnya satu negara tidak boleh terlalu kaya, misalnya, sementara negara yang lain terlalu miskin. Nah itu, ini ajaran Islam begitu. Jadi artinya harta itu tidak boleh numpuk di salah satu keluarga atau komunitas atau bahkan negara. Karena apa? Karena semuanya ini adalah milik Allah. Jadi kalau di sisi Allah dilihat kepada manusia, sebenarnya mestinya tidak ada orang yang miskin. Ya. Maka di dalam Al-Quran itu yang ada itu adalah orang yang cukup sebenarnya. Jadi kalau ada orang miskin misalnya, bukan karena miskin takdir dari Allah, tapi itu miskinnya itu karena akibat tidak berputarnya harta di sekitar itu. Bisa bentuk masyarakat, bisa bentuk negara. Ya pas persis. Ya. Baik, sampai di sini tentang merdeka. Kita lanjutkan kepada dosen yang kedua. Kita persilakan kepada Bang Budi. Al-an falyatafaddal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf ya Bang. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah. Siang hari ini kita membahas tentang kemerdekaan sesuai dengan dress code yang sudah ditetapkan, yaitu kalau bisa merah putih, ada merahnya dan ada putihnya, walaupun sedikit nggak apa-apa. Ya Bang. Ya ada merahnya dikit-dikit. Kalau putih ada di matanya, putih. Ya cari-cari aja. Iya. Yang penting ada aja kan. Baik, yang akan kita bahas tadi setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor kita tentang kemerdekaan, sisi fitrah, kemudian dari makosidus syariah sampai kepada apa tadi Ustaz, perjuangan ya. Bahwa kemerdekaan itu adalah, kalau kita pernah dengar di preambul UUD 45 itu, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemerdekaan Indonesia telah sampailah terus sampai sana habis. Kemudian apa? Baik, kita tidak mau bahas preambulnya UUD 45, tapi kita akan membahas ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang kaitannya dengan kemerdekaan. Jadi kalau ada merdeka, pasti ada perbudakan. Iya. Tidak mungkin ada perbudakan, atau maksudnya tidak mungkin ada kemerdekaan kalau tidak ada perbudakan.
Apa sih yang dimerdekakan itu dan apa sih merdeka itu? Tadi sudah jelas kita dengar bahwa merdeka dalam bahasa Arabnya adalah istiqlal atau al-huriyah. Ini artinya adalah kebebasan, bebas dari segala hal yang membelenggu, yang mengikat. Habis baterainya? Hah? Biar nggak ini ya, biar nggak pegal ini. Coba kita lihat di surat 4 ayat 92. Ayat 492, surat 4, surat An-Nisa ayat 92. Kita membahas ayat-ayatnya aja. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya budak itu ada dua. Yang satu al-abdu dan yang satu adalah, siapa yang tahu? Ar-raqabah. Iya. Al-abdu dan ar-raqabah. Apa bedanya al-abdu dengan ar-raqabah? Kalau al-abdu itu sebetulnya bukan perbudakan seperti perbudakannya yang saat ini atau yang dulu-dulu dilakukan oleh manusia. Dijuallah manusia kepada manusia lain untuk diperlakukan semena-mena oleh yang membelinya. Tapi al-abdu itu adalah suatu pengabdian dari seseorang kepada orang lain. Makanya kalau abdi itu tidak perlu dimerdekakan. Yang harus dimerdekakan adalah ar-raqabah. Sudah ada surat 4 ayat 92, silakan dibaca yang ada Qur'annya. Kalau nggak bawa Qur'an, di HP-nya ada Qur'an, silakan dibaca terjemahannya juga biar jelas. Nah, Ya. ayo Tenia. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang terbunuh. Ya. Kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya mukminah. Jadi kata-kata di sini wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabah. Kata-kata yang digarisbawahi adalah tahriru raqabah. Maka merdekakanlah budak perempuan. Bebaskanlah seorang hamba sahaya perempuan. Yang anehnya kenapa perempuan ya hamba sahayanya? Bukan laki-laki. Tidak ada yang disebutnya adalah rokib atau rokobah atau rikob. Perlu diketahui kata-kata rikob atau rokobah itu kaitannya atau sama seakar dengan kata rikob yang artinya leher. Wa idza laqitumul ladina kafaru fadorbar rikob. Apabila kamu bertemu orang-orang kafir, maka pukullah lehernya. Kenapa budak dengan leher ini sesuatu yang berdekatan, bahkan persis sama akar katanya? Apa maksud dari ini? Adalah bahwa leher itu adalah sambungan antara kepala manusia dengan tubuh atau badan. Di leher inilah hal yang paling vital yang bahkan bukan hanya manusia ya, bahkan hewan pun yang paling vital di antara semua. Biasanya hewan kalau dipotong adalah di bagian lehernya supaya cepat mati. Karena di situ ada tenggorokan. Kalau tenggorokannya putus, itu biasanya sudah putus juga hidupnya. Jadi kenapa kata-kata rokobah dengan rokobah atau dengan rikob itu yang tadinya artinya leher itu sangat erat kaitannya? Karena memang yang biasa disebut belenggu itu adanya di leher, di belenggu lehernya atau diikat lehernya.
kita lihat hewan yang disebut, baik itu hewan an'am atau binatang ternak atau binatang lain, biasanya kalau diikat pasti lehernya. Kenapa? Karena kalau diikat lehernya, dia tidak berani untuk melakukan tindakan yang brutal. Karena apa? Akan menjerat lehernya sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira kenapa kata-kata rokobah ini erat kaitannya dengan perbudakan. Karena kalau orang sudah menjadi budak, seolah-olah orang yang sudah diikat lehernya, tidak bisa bebas sewenang-wenang melakukan apapun kecuali atas izin dari majikan. Iya. Nah, terus kaitannya kok di situ disebutkan fatahriru raqabatin mukminah. Maka merdekakanlah seorang budak perempuan yang beriman. Kedengaran? Hah? Mati ininya. Itu di undang aku. Oh, udah lambat, udah. Baiklah. Oke, diulang lagi ya. Jadi tadi kaitan antara rokobah atau rikob dengan rokobah, leher dengan budak. Bahwa kalau seseorang atau binatang saja pun kalau diikat lehernya, dia tidak akan leluasa untuk melakukan tindakan apapun karena sudah diikat lehernya. Karena kalau dia melakukan tindakan yang brutal, bisa-bisa mencekik lehernya sendiri, mengakibatkan kematian. Nah, jadi seperti itulah jadi seorang budak itu. Bayangkan, kebebasan hidup dia berdasar kepada majikannya. Apapun yang dilakukan oleh majikannya itu berhak si majikan untuk melakukan apapun terhadap si budak itu. Dan halal hukumnya. Bayangkan, walaupun tidak dinikahi, boleh dipergauli. Ngeri nggak itu? Saking rendahnya seorang budak. Untung sekarang sudah tidak ada. Secara zahir mungkin kita sudah tidak melihat perbudakan. Dengan adanya human right itu, bahwa semua manusia sama kedudukannya di dalam hukum dan lain sebagainya. Nah, itu teori yang terus kaitannya dengan perempuan. Ini yang perlu kita cermati. Kenapa budak perempuan yang harus dibebaskan? Tidak ada budak laki-laki disebutkan di Al-Quran itu untuk dibebaskan. Silahkan kalau nggak percaya dicari ayatnya, kalau ada fakurikob atau fakurokob, nggak ada. Atau fatahriru rokob. Semua fatahriru rokobatim mukminah. Bahkan di 3 kata yang ada di ayat ini, semuanya fatahriru rokobatim mukminah. Maka merdekakanlah seorang budak perempuan yang beriman. Sahaya, hamba sahaya. Perempuan. Nah, kenapa ini? Ingat, nanti sebelum ke sana kita urut dulu. Apa sih yang dilakukan kalau kita harus memerdekakan budak itu? Di sini katakan wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Tidak ada seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lain kecuali karena bersalah. Wa man qutila mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minah. Dan siapa yang membunuh seorang beriman yang bersalah, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, perempuan. Terus sampai semuanya tuh, fatahriru raqabatin mu'minah. Ada 3 ya, di surat 4 ayat 92 ini. Nah, jadi apa kaitannya? Budak itu kan semua manusia, semua sama dengan kita, sama-sama memiliki hak, sama-sama diciptakan oleh Allah dalam fitrah yang sama. Tapi perbedaannya, karena si budak itu telah dijual oleh orang tuanya kepada seorang yang memiliki uang untuk membelinya, maka segala hak dan kewajiban si budak itu bergantung kepada majikannya. Orang tuanya sendiri sudah tidak punya hak dan kewajiban apa-apa lagi. Semuanya bergantung kepada majikannya.
Iya, karena dibeli, sudah dibeli. Jadi kalau sesuatu yang sudah dibeli kan sudah milik orang yang membeli kan. Nah, kita punya sepeda motor dijual kepada orang lain, maka motor itu mau bagaimanapun pun oleh orang yang membeli itu bebas. Seperti itulah budak. Jadi seolah-olah budak itu sesuatu barang komoditi. Seolah-olah dia tidak punya, iya, seolah-olah dia tidak punya hak sebagai manusia. Dan memang tidak punya. Karena memang, ya, bangsa sampai sekarang pun masih ada mungkin di Afrika itu. Masih. Nah, kemudian di ayat selanjutnya di surat 5 ayat 89 juga sama. Tapi itu kasusnya lain. Tadi pembunuhan terus harus bayar di samping kalau membunuh seorang beriman yang bersalah, kemudian dia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan beriman dan harus membayar diat. Diat itu adalah tebusan ya. Dibayar sekian, misalkan minta bayaran, keluarga yang dibunuh itu minta bayaran sekian miliar baru bebas dari hukuman. Itu namanya diat. Tebusan. Bukan diat. Iya. Yang kedua surat 5 ayat 89 juga ya. Iya. Iya. Ya, nanti akan kejawab semua setelah kita tahu hakikat kemerdekaan. Nah, nanti akan terjawab semua. Teh Ira mana Teh Ira? Biar tahu. Hilang lagi Teh Iranya. Oh gitu. Enggak, dia lagi punya permasalahan yang akan ada jawabannya di sini. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua juga sama, tapi itu bukan pilihan. Pilihan yang kedua, artinya pilihan pertamanya bukan masalah memerdekakan hamba sahaya. Tapi itu adalah pilihan yang kedua. Coba kita lihat 5 ayat 89 ya. La yu'ahidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'ahidukum bima aqadtumul aiman. Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Nah, kafaratnya yang pertama adalah memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Kalau apa? Apa kasusnya di sini? Silakan dibaca terjemahnya. Ya. Ya. Iya. Iya. Nah, ini pilihan selanjutnya, bukan pilihan pertama, bukan keharusan yang pertama. Tapi ini setelah tidak lagi bisa yang pertama, boleh yang kedua dan bahkan yang ketiga gitu. Jadi ini dianggap clear ya. Nah, sekarang baru ayat 6 surat 58 ayat 3. Ini Teh Ira mau dapat jawaban enggak dari permasalahannya? Jangan lari-lari. Surat 58 ayat 3. Baca ya, silakan. Dan mereka yang melihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Iya. Walladzina yudhahiruna min nisaikum apa? Min nisaihim summa ya'udu lima qalu fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa.
Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini masalah zihar. Zihar itu apa? Zihar itu talak tapi menyamakan punggung ibu dengan punggung istrinya atau menyerupakan ibu dengan istrinya. Tidak boleh, haram hukumnya dan itu sudah jatuh talak. Bahkan kalau kita mau kembali, misalkan seorang suami sudah mengatakan itu kepada istrinya, sudah menjihar istrinya, maka dia harus fatahriru raqabah, harus memerdekakan seorang hamba. Kata-kata yang mana? Pak. Yang fatal yang bisa menolak. Zihar itu, Ya apa? kamu kayak ibu saya deh. Nah itu meskipun ya, kamu kok nggak kayak ibu saya sih kalau masak? Kok kamu kayak ibu saya deh kalau menyucinya atau apalah? Menyamakan istri dengan ibu itu haram karena sama dengan dia menikahi ibunya. Walaupun perkataan itu punggungnya ya. Walaupun karena zihar itu kan Iya, itu kan hubungan jauh. Misalkan kamu marah ke ibuku, maksudnya iya itu nggak boleh, nggak boleh. Marah aja mau suka kayak gitu. Nggak jangan disamakan dengan ibu, jangan diserupakan dengan ibu. kamu kayak ibu nih, Karena ibu itu minuman ini gitu Nggak nggak apa-apa. boleh. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau mau istri nggak boleh. Nggak boleh. Enggak, tapi kalau ngomong kayak ibu suka banget makan minum kayak gitu aja. Boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau menyamakan Itu kan sama juga menyamakan. Makanan nah coba Ustaz, gimana Ustaz? Kalau di sini udah ada niat mentalak. Nah niatnya Pakai itu, kata-kata itu. iya. Kamu sudah seperti ibuku. ya kan kalau di Arab itu kebiasaannya ganggu ya kalau dia udah nggak suka sama istrinya dia suka bilang kamu kayak ibuku maksudnya kamu kok udah tua gitu kita nggak mau menghubungi Iya. Ya, Nah itu, jadi ya, jadi sudah ada niat. Sudah ada niat. jadi ada niat. Memang kalau dalam bahasa hukum ada mens rea katanya. ada yang tidak mau menghubungi karena dia udah Iya, ada niat mau menceraikan istrinya dengan cara mengatakan seperti itu. Maka jatuhlah talak kepada seorang istri atau perempuan oleh suaminya. Ya enggak, kalau itu enggak. Malah pujian itu Kalau jadi tergantung niat ya, niatnya. Ingat niat. Niat kita ini dalam rangka apa gitu mengatakan itu. Jadi jangan sampai kalau kita sudah menzihar, niat mentalak dengan menyebutkan kepada istri seperti ibu kita, mirip atau apalah. Tapi ada niat mentalak dia, maka sudah jatuh talak dan itu talak zihar. Bahkan untuk bisa kembali bersama istri lagi harus memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian yang keempat di surat yang paling terkenal pasti semua sudah hafal. Surat Al-Balad ayat 13. Surat 90 ayat 13. Wa ma adraka mal 'aqabah? Fakku raqabah. Dan tahukah kamu apakah aqabah itu? Apakah jalan yang menanjak itu? Fakku raqabah. Maka lepaskanlah perbudakan. Lepaskanlah hamba sahaya. Atau merdekakanlah perbudakan. Nah, jadi coba kita perhatikan hal yang seperti ini sampai di Al-Quran itu berkali-kali dinukilkan. Ada 4 ayat. Halo. Ada 4 ayat yang menukilkan tentang memerdekakan seorang hamba sahaya. Dan itu semua adalah perempuan. Yang harus dimerdekakan adalah hamba sahaya perempuan. Nah, baru kita masuk kepada hakikat kemerdekaan. Kalaulah sekarang kita sudah merdeka dari penjajahan secara fisik, kalau dulu kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dijajah Jepang selama 3,5 tahun,
dan bahkan sekarang juga masih dijajah dengan segala macam cara oleh bangsa-bangsa yang notabene sebetulnya menjajah tapi tidak terasa sebagai penjajah atau mungkin dianggap bukan penjajah dan lain sebagainya. Kita semua bisa merasakan hal ini. Tapi kalau kita cermati, yang paling hakiki dari penjajahan adalah yang ada di dalam diri kita. Kita selama ini mungkin tidak sadar bahwa hidup kita terjajah. Kita mungkin saat ini tidak sadar bahwa diri kita terjajah, terbelenggu, tidak bebas. Apa yang membuat kita tidak bebas atau apa yang membelenggu kita? Yang membelenggu kita adalah di surat An-Naji'at, surat 79, berkaitan dengan Indonesia 79 tahun, dan ayatnya ayat 40 dan 41. 40-nya yang paling pas itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan siapa orang yang mengharapkan makom, tempat di sisi Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat dia kembali. Jadi hakikat kemerdekaan itu apa? Adalah kalau kita sudah tidak lagi dibelenggu oleh hawa nafsu kita. Karena selama ini kita dibelenggu oleh hawa nafsu. Walaupun seolah-olah itu bukan hawa nafsu, tapi kalau tujuannya bukan kepada Allah, maka itu adalah hawa nafsu. Apapun yang tidak bertujuan kepada Allah, itu adalah hawa nafsu. Sebagaimana di dalam surat berlutut itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Di surat apa itu namanya? Al-Jathiyah, surat 45 ayat 23. Jadi apapun yang kita lakukan atau sekecil apapun niat atau sekecil apapun tindakan kita yang tidak bertujuan kepada Allah, itu pasti tujuannya adalah kepada hawa nafsu. Dengan kata lain, bahwa dia sudah menuhankan hawa nafsunya. Nah, dengan kata lain, dia sudah membuat tandingan bagi Allah sebagai Tuhan. Tuhannya adalah dirinya sendiri. Contohnya, banyak contohnya. Kita pergi, iya sih, seolah-olah mau ngaji, tapi padahal karena lagi berantem sama suami, menghindar dari suami, males ada suami marah-marah mulu, atau apalah, dengan pura-pura ngaji. Tujuannya bukan lillahi ta'ala, itu adalah tujuan hawa nafsu. Kalau dua-duanya gimana? Pas barengan. Niatnya bareng. Mau ngaji juga, ya nggak mungkin. Kalau bareng dua-duanya ya kepada Allah, kepada hawa nafsu juga. Jadi gini, sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu, yang dimotori oleh hawa nafsu, yang dimulai dari hawa nafsu, apapun namanya, walaupun itu sepertinya baik, kelihatannya baik, tapi karena tidak ada niat lillahi ta'ala, bisa jadi ingin dipuji orang, bisa ingin disanjung orang, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang masih belum merdeka. Masih terbelenggu oleh hawa nafsu. Nah, jadi yang paling penting bagi kita adalah merdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita sudah bisa kita belenggu, maka kita adalah manusia paling merdeka di bumi ini. Karena kita
hanya kepada Allah bertujuan. Orang yang bertujuannya hanya kepada Allah, dialah orang yang paling merdeka dalam hidupnya. Tidak ada hal yang mengendalikan kecuali Allah. Semuanya kendalinya hanya kepada Allah. Iya. Hawa nafsu semua. Semua. Apapun yang tidak kepada Allah itu hawa nafsu. Jadi, oleh karena itu, siapapun di antara kita yang punya permasalahan dengan orang lain, siapapun di antara kita yang punya hal-hal yang masih mengganjal, lepaskan itu semua kalau memang itu adalah karena dimotori oleh ego atau hawa nafsu kita. Insya Allah kalau itu sudah kita lepaskan dengan kata memaafkan, maka insya Allah semua akan terlepas beban-beban kita, akan terlepas dosa-dosa kita, akan terlepas segala hambatan yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas. Dan bebasnya itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebasnya adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, lapang dada. Itu yang bisa disampaikan karena waktunya hanya 15 menit. Demikian. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, last but not least, udah pakai ini bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini karena terakhir sebentar aja. 10 menit selesai, nggak nyampe. Karena ini semuanya kita adalah orang-orang yang terjajah. Jadi judulnya True Invaders. True Invaders itu adalah penjajah yang sebenarnya. Kalau tadi sudah mulai kita tahu, oh ada Hawa ternyata Hawa itu bukan dia muncul dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakannya, yang menghembus-hembuskannya, yang meniup-niupkannya menjadi besar. Ayat ini perlu kita tahu, dan kalau sudah tahu, insya Allah kita tahu siapa penjajah kita, dengan cara apa dia menjajah. Belanda menjajah itu ada tujuannya dan ada caranya. Caranya apa? Dia menghabiskan sumber daya alam Indonesia. Dihabiskan tuh, ya kan? Kemudian tujuannya apa? Untuk memperkaya namanya negara Belanda. Pun sama, setan, ya kan? Dalam hal ini kita nggak bahas jin dan iblis dulu karena beda dia cara menjajahnya. Jadi setan aja udah membuat kita kalang kabut gitu. Belum lagi jin dan iblis. Ayatnya gampang dihafal, oleh-oleh dari kampung halaman. Kalau kampung halaman ini adalah Darul Akhirah, kampung halaman kita semua. Wabtaghi attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ada dua hal cara setan menjajah kita, dan ini penjajahan seumur hidup, tidak akan pernah berhenti. Apa dia? Menjajahnya dengan cara membisikkan tentang yang namanya takut miskin. Setan itu satu aja, takut miskin. Jadi kemana-mana kita akan selalu tuh setiap saat takut miskin, mau infak takut miskin, mau ngaji karena ada keperluan lain takut miskin. Jadi semuanya seperti itu. Kalau mau nyumbang kita takut miskin, mau ini takut miskin. Kenapa kok takut miskin? Itu lahirnya banyak. Ada sifat kikir, ada sifat lalai, ada sifat cinta dunia, kan gitu. Semua hal itu adalah dari setan yang dia membisikkan tentang takut. Coba dari sini sampai sana kira-kira ada nggak yang berani miskin? Semuanya takut. Dan itu jajahan kita. Saya sudah tanya sama orang-orang ikut kajian ini ya kan, dengan satu ayat ini. Berapa tingkat kemiskinan dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat takutnya berapa? Dengan takut miskin. Ini berapa? Oh, lihat itu ya kan, betapa perkasanya setan sama kita. Takut miskinnya sampai level 10. Ibarat kalau gacuan tuh pedesnya sampai
10. Terjajah kita, betul nggak? Kepikiran terus nggak? Itu setan. Dan itu yang menjajah kita setiap saat. Sampai kapan? Nggak mungkin itu kita selesai. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ada, surat Al-Ghafir ada, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dia yang sudah terbebas dari yang namanya kekiran, kebakhilan, itulah orang-orang yang merdeka. Karena dia Nabi Muhammad itu Masya Allah, dia udah nggak mikirin miskin lagi. Yang dipikirinnya tuh umatnya. Betul nggak? Kita boro-boro mikirin umat. Mikirin takut besok gimana? Berarti benar ayat ini ya. Yang kedua, bahwa setan itu senjatanya adalah fahsya. Dia membisikkan kita untuk selalu mudah berbuat dosa. Dan dia mampu meninggalkan kebaikan dengan mudah. Makanya hati-hati yang suka nggak ngaji. Itu adalah fahsya dari setan. Yang sering jalan-jalan tanpa meninggalkan mengaji. Betul? Itu adalah bisikan setan. Maka dia mudah untuk meninggalkan kebaikan, ya kan? Mudah meninggalkan kebaikan. Padahal ada 2 kebaikan. Ya silaturahmi ada, ngaji ada gitu kan. Mana yang lebih prioritas? Wah. Luar biasa. Berada di taman surga. Bayangkan kalau lagi meninggal lagi ngopi ya kan. Nah, untungnya di sini ada ngopi, ada teh, juga ada ngajinya. Masya Allah. Jadi fakta setan itu yaidukum itu artinya menjanjikan, juga dia membisikkan, mengiming-iming kita, ya kan, selalu membisikkan takut miskin dan juga fahsya. Ya, fahisya itu lebih dekat kepada zina sebenarnya, karena kaum Nabi Lut itu melakukan fahisya. Jadi buat kita mungkin fahisya nggak terlalu masalah seksual, tapi anak-anak kita pornografi itu sudah luar biasa. Disitulah yang namanya fahisya. Itu bisikan setan. Malam minggu rame semuanya itu. Yang kedua, di ayat itu mengatakan Allah juga. Jadi Allah sandingkan antara janji setan dengan janji Allah. Janji Allah, wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadlah. Setan menjanjikan namanya kemiskinan dan fahsya. Allah menjanjikan maghfirah. Ampunan dari Allah. Cuman ampunan aja Allah. Gimana kalau misalkan dunia dapat duit 100 triliun, ya kan? Mau ditukar nggak sama ampunan Allah? Kira-kira kalau kita punya duit 100 triliun, kalau yang punya duit 100 triliun bahagia nggak? Tapi kalau nggak diampunin sama Allah? Berarti sebenarnya ampunan Allah itu lebih besar. Makanya ampunan Allah itu gini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang namanya orang maghfirah, istighfar baru minta ampun saja sama Allah, itu sudah banyak dikasih rezeki. Baru belum diampuni baru minta faqultu astaghfiru. Katakanlah untuk istighfar. Yursilis sama 'alaikum midrara. Aku berikan kamu yang namanya rezeki seperti air yang turun dengan deras. Wa yumdidukum bi amwal. Kami tambahkan hartamu, kami tambahkan anak-anakmu. Jadi kalau orang itu ditanya seperti itu, makfirah, iya, makfirah, kau akan kaya selamanya. Jadi kenapa takut miskin? Karena setan. Dan kapan dia menjajahnya? Tiap hari, tiap detik. Sampai kapan? Sampai modar. Jadi perjalanan hidup kita ini, itu adalah perjalanan yang sedang dijajah oleh setan. Kapan menangnya? Ya kan? Nanti lihat bagaimana akhirnya. Ya, tapi Allah juga menjanjikan, wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadilah. Jadi ada 2 tuh janji Allah, dikasih maghfirah, dikasih fadilah. Tahu fadilah enggak? Apaan tuh? Maksudnya karunia apa coba? Saya mau kasih penjelasan yang sedikit mudah. Kalau misalkan ada mobil carry 1000 sama mobil CR-V, pilih yang mana? Kenapa pilih CR-V?
banyak lebihnya. AC-nya lebih dingin, mesinnya lebih besar, ya kan, lebih nyaman, lebih segala macam, lebih mahal. Itu yang dikatakan fadilah, kelebihan. Makanya adalah fadilah Al-Quran, kelebihan keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab lain. Yang membacanya itu satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Yang membaca yang mendapatkan syafaat dibandingkan kitab-kitab lain nggak ada. Itu namanya fadilah, kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi kalau kita sudah kepada Allah, ya kan, melupakan janji-janji setan, melupakan penjajahan setan, kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan fadilah. Kelebihan yang orang lain itu tidak dapat, distinctive competence. Satu kemampuan yang berbeda dari orang lain. Kan luar biasa itu. Ya kan, fadilah. Jadi sederhana saja, saya ingin menjelaskan tentang kita harus tahu, jangan sampai bingung nanti, karena setiap ditanya, kita sudah merdeka belum? Ada yang ngulang belum? Aduh, angkat tangan yang udah. Belum kan? Belum. Jadi mau negara kita dikatakan merdeka, saya tanya semua ketika orang udah merdeka belum? Belum. Belum, dia ngaku itu orang pinter tuh. Dia belum. Kenapa? Karena sedang dalam bergulat menuju ke kapan merdekanya? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau kita sudah bebas dari kekikiran, itulah yang dikatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu orang-orang yang bebas, orang-orang pemenang ketika bebas dari rasa kikir. Sebagaimana yang namanya orang Ansor kepada Muhajirin. Kan ayat itu tentang itu Bang ya, Al-Asyr ya. Bagaimana Ansor membela Muhajirin. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan bagi kita semua, maksudnya bukan kesimpulan materi ini, kesimpulan dari frame saya. Ada namanya penjajah sejati yang selalu dia nakut-nakutin kita, bangun tidur, sedang mandi, sedang apa segala macam, sampai sebelum tidur bahkan mimpi aja masih dijajah. Sama saya, apa jajahannya? Fakro wal fahsyah. Besok ngaji, aduh enggak ya, ngaji enggak ya, mager banget nih. Itu setan tuh. Hah? Iya terserah lah, mau ngaji mau kajian terserah. Iya. Kenapa Ibu Nila yang harus menjawab? Ini kan nggak sedang berbicara tentang Ibu Nila. Padahal saya lagi mikirin tuh si apa namanya Bu Ira, siapa lagi yang males-males tuh ya kan. Kalau Mbak Nila mah orang rajin dia. Nah iya, kenapa harus Mbak Nila yang menjawab kan gitu? Oh gitu, nggak masalah. Ya, jadi ke nada kita semua ya. Jadi jangan sampai apa namanya ini kita terjajah terus. Walaupun saya semuanya, jangankan kita ya kan, yang bersorban, yang segala macam, yang kiai, yang wali segala macam tetap dalam keadaan selalu diincar penjajah. Yang namanya dan itu baru setan, belum jin dan iblis. Jin iblis lebih ngeri lagi. Nih, itu baru namanya takut miskin. Takut miskin aja kita udah pot-potan. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat merdeka dan mengatakannya dalam hati dengan penuh ikhlas bahwa kita benar-benar merdeka dari jajahan jin setan iblis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.